Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus aplikasi RCTI Plus. Koben kemarin sempat terlihat dinner dan ngasih surprise Onya. Mungkin seperti apa sih Koben, boleh berbagi sedikit? Ya karena biasa untuk ulang tahun ya pasti kan ada sesuatu juga gitu. Walaupun dia udah minta kadonya lebih awal, cuman kan saya tahu nih pasti dia kepengen makan bareng nih gitu. Jadi pada saat di tanggal hari ini tuh saya juga last minute dikasih tahunya juga, nggak tahu itu akan ada event yang gimana juga nggak paham. Jadi ya saya udah kepengen lebih heart to heart untuk ya dinner, ngobrol bareng. Terus karena prosesnya Onyo itu lagi proses menuju ke dewasa kan. Jadi banyak hal-hal yang saya harus sampaikan yang tidak boleh membuat dia menjadi tegang gitu. Misalnya Nyo, ayo mau bicara, itu dia pasti tegang. Pasti dia tegang gitu. Nah, saya membuat mumpung momennya gitu, dan nggak ada yang saya obrolin juga nggak terlalu panjang. Tapi bagaimana dia, ya ini hidup yang sesungguhnya itu ya saat ini sebenarnya gitu kan. Kalau kemarin kan Onyo masih ada usia yang ada yang ngedampingin. Tapi kan kalau sekarang dia ke kampus juga dia maunya sendiri, ini dia maunya sendiri ya. Kita pernah lah melewati di usia itu. Jadi banyak yang saya harus bisa menerima ke dia, yang Onyo harus menerima rasa pahit, manis. Onyo harus kenal langit, kenal warna-warna. Jadi kadang ada warna merah, ada warna pink, hitam, putih. Itu semua hal bisa terjadi gitu. Jadi membuat saya ingin mental anak saya jauh lebih kuat dulu, ya. Ya karena biar bagaimanapun juga dalam hidup kita ini kan ada orang yang suka, ada yang enggak ya. Jadi kalau minimal di hari ulang tahunnya ini ada pembekalan yang saya masih harus tetap garis tebal ke dia, tapi tidak menjadi hal yang menakutkan buat dia gitu. Nah, kalau untuk pemilihan dinnernya sendiri, ini Koben yang ngajak atau memang Onyo sendiri yang minta sih? Aku sendiri gitu. Terus Nyo, karena ayah nggak bisa datang di ulang tahun Onyo, kita dinner gitu. Jadi kita dinner sebelumnya. Koben melihat Onyo di usia 20 lalu tadi dengan segala nasihat-nasihat Koben, seberapa yakin Koben dengan kesiapan Onyo ini menghadapi hari depannya? Saya rasa bisa ya. Cuman aku yakin lah, mau orang tua siapapun lagi nonton, kalau orang tua pasti punya rasa cemas lah untuk anaknya pasti. Tapi kan ada beberapa anak yang tidak mau diperlakukan lagi kayak anak-anak loh. Ya ada beberapa anak yang lu percaya aja sama gue gitu, gue akan gitu ya. Jadi tanya maunya, saya lebih open banget cerita ke Nyo. Nyo, ini apa sih ayah? Onyo nggak? Iya pokoknya apapun itu kamu sudah dewasa. Jadi ada dua larangan dari saya terbesar. Itu yang buat saya, iya itu ada, hanya saya dan dia yang tahu. Yang buat saya itu nggak bisa dinego gitu, karena ya itu perasaan orang tua ya gitu. Makanya saya tidak mau cemas, apalagi kalau dia izin keluar gitu malam makan gitu, dia mau pergi sama siapapun saya nggak pernah. Jadi dia cuman Onyo mau pergi sama ini ya. Jadi saya berusaha untuk memberikan kepercayaan sama dia gitu, enggak yang semua dia pergi kita curigain, ini pergi enggak, saya enggak yang kesana gitu. Jadi sekarang dia bisa bawa mobil sendiri daripada nanti anaknya bohong. Jadi dia jujur pun saya harus terima. Jadi lebih baik membangun hubungan yang terbuka gitu ya. Iya, kalau sekarang udah bertambah lagi posisinya, saya tidak posisinya udah nggak boleh jadi hanya orang tua, tapi mencoba menjadi pendengar dan sahabatnya dia gitu. Jadi kalau dia video call, dia lagi sama teman-temannya, saya langsung ya ada rindu orang tua. Tapi misalnya ayah Onyo lagi sama ini, dia bilang oke kok, oke, enjoy, selamat makan misalnya gitu, enjoy, happy holiday gitu. Berusaha untuk ya ngasih tahu ke dia ya ayahnya oke gitu. Cemas mah ada lah gitu. Cuman ya saya ketika kita berserah gitu ya, saya yakin pasti anak saya pasti tahu hal-hal yang kapanpun dia bisa cerita ke saya, nggak dilarang-larang. Artinya dengan Onyo senang begitu ya? Mungkin iya, ya mungkin iya. Tapi mungkin juga dia pengen ngasih tahu, karena saya selalu bilang ayo Nyo punya teman sebanyak-banyaknya dulu,
punya teman, karena dia umurnya masih 20 tahun kan. Jadi maksud saya biar dia punya banyak pengalaman, bisa banyak mendengarkan inspirasi. Kalau nggak kayak gitu, apapun yang dia lakukan, bikin lagu ini, wah ini ceritanya lagi tentang ini nih, tentang ini, sotoy. Gitu, jadi saya cuma ketawa. Ya karena mungkin ruang lingkup yang diketahui oleh mereka-mereka yang jauh sok lebih tahu gitu, ya ruang lingkupnya itu doang kan gitu. Makanya saya bilang ketika dia lagi punya teman baru atau lingkungan baru, dia tuh selalu update, ayo gini-gini nih, oh ya gini. Walaupun kadang-kadang lingkungan temen dia kesana kesini juga tetap aja ada kenalan bapaknya gitu. Tapi saya berusaha menjadi oh gitu, wah keren ya, keren. Padahal temennya dia, misalnya temennya dia main bola, itu sebelum main bola sama dia tuh syuting dulu dari sini nih bareng sama saya gitu. Habis ini gue main sama Onyo gitu. Ya kan sempit mas circle-nya gitu. Tapi kalau saya tuh nggak sama teman-teman lagi. Gimana Onyo di lapangan? Gimana enggak gitu. Karena saya yakin pasti kalau ada apa-apa hal yang dia perlukan, dia pasti hubungi. Enggak mungkin enggak. Itu pasti. Gitu. Jadi makanya di usia 20 tahun ini dia harus punya kepercayaan. Saya bisa kasih kepercayaan yang full. Jadi jangan sampai kepercayaan itu ayah jadi nggak percaya lagi nyok. Dan dia sangat nurut sama hal itu, gitu. Ya hal-hal yang kita lewatin bareng itu membuat dia justru dia yang akhirnya iya ya. Ternyata apa aja yang kita lakukan akan gini ya, akan gini. Iyalah pasti. Tiba-tiba nih kita begini. Yang ini gambar mukanya kesini, ntar dibilangnya Onyo melengos, Onyo nggak mau tegur sapa, gitu. Jadi saya bilang gini, udah stop untuk memperbaiki hal-hal yang kayak gitu-gitu. Sementara kita nggak ngerasa ngelakuin, jadi nggak perlu diklarifikasi. Gitu makanya, ya maksudnya ini, aku ngobrol begini juga, aduh gue nggak mau nyari apa lagi sih di usia gue sekarang gini. Gue udah mau nyari bisa ngebahagiain anak gue aja udah, gitu deh. Jadi gue sudah tidak mau mengaminkan omongan orang gitu. Makanya ketika Onyo udah jauh lebih kuat, lebih ini ya dia udah ada basicnya kan, sudah ditanamkan ada basicnya gitu. Jadi dia terus saya selalu kasih lihat nih, yang ini masalahnya gini, lihat Nyo, perkataannya gini, iya, sadis ngomong iya, jadi apapun yang kita lakukan iya, jadi saya harus mencontohkan ke dia begini. Nah kan Onyo dari awal juga itu kan saya yang paling harus banyak paham betul tentang dia kan, mentranslate. Jadi ketika saya tahu, misalnya gini, gue tahu nih kalau dia gini dikit aja, tahu tuh artinya apa. Dia gini ya tahu nih. Ininya dia nyurang satu aja gue tahu gitu. Jadi saya udah kasih backupan duluan, dang. Jadi dia udah mau ngomong apapun nggak ada mesti ditanyakan lagi karena sudah ayahnya selesaikan gitu. Jadi misalnya kalau ayah Onyo mau gini, saya selalu membiasakan sama dia nggak pakai lama. Ayah Onyo mau gini. Ini contoh apapun. Apapun. Berkarya gitu ya. Berkarya ataupun mungkin dia pengen ada sesuatu yang dia beli, saya nggak mau pakai lama. Saya ngajakin, maksudnya salah satu pelajaran yang saya kasih tahu ke dia adalah gini. Ayah itu bekerja untuk kalian nih. Nah, tapi apa yang kira-kira kalian mau dan ayah bisa, nggak usah nunggu hari kedua, hari ketiga lah. Kalau besok ya besok. Jadi dia tahu kalau ayahnya nggak suka ditunda-tunda, nggak suka menunggu waktu lama. Jadi langsung dam. Dan ya Onyo makin fun, dia makin seru. Terlihat pada saat kemarin dinner. Ya sebelum dinner kan juga kita semobil ya. Cerita aja lebih banyak lah internal. Tapi di situ nggak ada habisnya dia bisa bercerita dan saya bilang stop. Tidak perlu kau ceritakan semuanya karena Onyo di depan ayah dalam keadaan sehat itu sudah membuat ayah senang. Jadi saya itu tidak mau dia mesti menjaga gini, enggak perlu. Karena apa yang Onyo lakukan saya oke. Karena saya tahu itu yang terbaik. Tapi saya udah bilang ada beberapa hal yang tidak boleh dilanggar. Gitu. Dan hanya saya dan dia yang tahu lah gitu. Ya simple. Orang tua lah ya punya ada rasa cemas yang di poin itu yang saya bilang Onyo untuk part ini nggak bisa gitu. Enggak apapun itu ya Allah sekarang ini kan dia lagi usia yang sekarang ini nggak berarti lo bebas juga kan, tapi tetap ada aturannya. Tapi saya kepengen tidak mengekang secara pergaulan,
tanya sama Onyo. Saya nggak pernah mau tahu pinnya dia. Pinnya dia nggak pernah mau tahu, lognya dia, WhatsAppnya nggak pernah. Karena buat saya gini, itu udah privacy ya. Betul. Gitu udah privacy. Nanti dia nggak punya privacy loh tentang hal-hal pribadinya. Jadi malah bohong ya. Iya. Jadi nanti dia malah bohong. Jadi nanti dia malah nggak bisa jujur gitu. Makanya kalau saya pas di hari ulang tahun ini, waduh, masa tahunnya mepet gitu. Karena saya pikir hanya perayaan biasa, ternyata dia punya party yang besar. Ya, Sedih banget berarti. karena udah kerja kan ya, saya udah kerja gini dan nggak perlu disedihin lagi kan, itu udah dinner ya. Dan untuk keramaian seru-seru dan lain-lain kan sudah sering kita lakukan gitu. Jadi segala situasi tentang ayahnya juga Onyo tahu. Makanya apa hal yang dia apa yang ada menjadi pemikiran ayahnya dia coba ringankan, begitu juga dengan dia. Jadi kami tidak mau menambah beban pikiran gitu. Makanya saya selalu bilang sama dia, pesan yang paling utama bahagia. Onyo harus bahagia. Karena Onyo gak usah pikirin ayah, gak usah nengok-nengok ayah. Onyo bahagia. Karena ayah bisa lihat Onyo dari beberapa celah. Ya, tapi kalau Onyo bahagia, itu udah buat ayah tersenyum. Tapi kalau Onyo sedih, ayah udah pasti sedih. Gitu. Dan ayahnya udah pasti akan terpancing marah kalau anaknya kesenggol. Itu udah pasti. Gitu. Tanya Onyo tahu. Jadi dia nggak bisa untuk menyampaikan hal-hal yang itu mau merusak mood kita berdua. Jadi ya kita happy banget. Koben, mungkin terakhir karena ditunggu hadiah sendiri yang diminta sama Onyo beberapa waktu lalu. Enggak, kan udah mobil duluan tuh. Dia minta mobil, terus yang terakhir tuh dia minta pelek mobil. Iya, gue juga nggak ngerti yang dia omongin yang pelek. Gue teleponan ke bengkelnya ini. Gue aja punya mobil, gue juga nyuruh supir gue. Lah dia, ayo tolongin pelek Onyo gini. Oke. Gitu ya udah. Jadi ketika anak minta ya udah saya harus siap lah. Gitu. Dan mumpung bisa udah punya penghasilan sendiri tetap minta sama ayahnya dan beda dong. Gitu ya. Kado kan. Ini kan kado gitu. Jadi dia mencoba apa yang dia inginkan, dia kepengen dia wujudkan gitu. Dan ya syukurlah Mas, kita masih mampu gitu, masih bisa ngebahagiain dia. Tapi Onyo tahu kalau saya nggak bisa. Tapi kalau bisa ya nggak usah berdebat lah, langsung aja. Karena itu keinginan dia yang mungkin dia punya angan-angan kan, dia lagi suka otomotif kan, ya lakukan gitu ya. Siap, makasih. Thank you, Koben. Makasih banyak.